Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya, perkenalkan nama saya Ibnu Eka Widarma dari mahasiswa IT PLN, jurusan Teknik Elektro, NIM-nya 2020113333 kelas karyawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas presentasi yang diberikan oleh dosen kami, dosen pembelajaran riset operasi, di mana tugasnya adalah kami harus membuat presentasi mengenai penerapan daripada riset operasi di lingkungan kantor atau lingkungan perusahaan di mana tempat kami bekerja. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan riset operasi di lingkungan PT PLN Persero, UP3 Kupang, tempat saya bekerja. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja. Nah, sebelum ke penerapan, saya akan mencoba menjelaskan mengenai definisi daripada riset operasi tersebut. Riset operasi ataupun operation research merupakan salah satu metode atau teknik yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang optimal dengan berbagai kondisi dan keterbatasan yang dihadapi. Dan metode pengambilan keputusan dengan teknik riset operasi ini tidak hanya dapat digunakan dalam suatu lingkungan yang terbatas atau mikro, tapi juga di lingkungan atau level yang lebih besar ataupun makro. Nah, seperti kita ketahui bahwa riset operasi ini awal mulanya muncul pertama tuh pada saat Perang Dunia Kedua, di mana pada waktu itu negara-negara yang terlibat dalam peperangan tersebut mengumpulkan para insinyurnya, para teknisi ataupun orang yang berkomandan di bidang teknik dikumpulkan untuk bagaimana cara memenangkan peperangan tersebut. Jadi disitulah muncul riset operasi untuk memenangkan peperangan dengan berbagai sumber daya yang ada, di mana menempatkan pos-pos pertahanan, di mana menempatkan alat perang dan lain sebagainya. Kemudian riset operasi berkembang terus sampai ke semua lini, ke semua bidang, ke pertanian, ke keuangan, ke ekonomi, ke industri, pabrik semuanya. Nah, termasuk juga di PT PLN Persero sendiri menerapkan riset operasi. Nah, yang pertama yang saya ingin jelaskan di sini adalah untuk di PLN UP3 Kupang sendiri, penerapan riset operasi yang pertama dapat saya sampaikan dalam hal menentukan rencana operasi harian ataupun penjualan tenaga listrik ke pelanggan dalam bulanan atau tahunan. Hal ini berkaitan dengan pembelian tenaga listrik ke pusat pembangkit supaya tidak oversupply sehingga mempengaruhi harga BPP. Disinilah dibutuhkan bagaimana kita memprediksi kebutuhan daya untuk semua pelanggan, seluruh pelanggan kami di hari esok berdasarkan tren beban sebelumnya ataupun tren beban di hari yang sama di minggu sebelumnya ataupun di bulan sebelumnya ataupun sampai di tahun sebelumnya. Tentunya setiap bulan, setiap hari punya tren-trennya, baik itu di hari kerja maupun di hari libur. Nah, disitulah kami teman-teman OPSIS di sini dalam hal menentukan rencana operasi harian ini menggunakan metode-metode yang dipakai sehingga nanti rencana operasi hariannya itu tidak jauh margin errornya dengan realisasi yang nanti terjadi di hari berikutnya. Nah, di sini saya mengambil contoh satu hari di tanggal 31 Desember. Di sini terlihat bahwa yang kuning ini adalah dispatch-nya kami ke pembangkit. Jadi setelah didapatkan rencana operasi harian, maka teman-teman akan mendispatch ke pembangkit A, B, C, D, berapa dikasih beban atau jatahnya untuk beroperasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam satu hari. Kemudian di yang biru ini adalah BPP ROH, artinya dengan mendispatch itu kami tentunya sudah ada harga masing-masing market sehingga didapatlah bahwa harga untuk BPP hari besok itu adalah 2020. Kemudian di sebelahnya yang hijau adalah BPP EOH, artinya evaluasi operasi harian yang langsung. Nah, di sini terdapat nilainya adalah 2063, jadi tidak meleset terlalu jauh. Demikianlah contoh salah satu penerapan riset operasi dalam hal menentukan ataupun merencanakan operasi harian untuk memenuhi kebutuhan listrik kepada seluruh pelanggan supaya tidak terlalu jauh marginnya.
Sehingga kalau jauh berarti kita mendispatch pembangkit lebih banyak, kemudian ternyata realisasinya lebih sedikit, nanti itu akan mempengaruhi BPP, artinya BPP akan menjadi lebih mahal. Kemudian penerapan yang kedua yang di sini saya sampaikan adalah pada sisi operasi, khususnya di distribusi, sudah menggunakan sistem SCADA untuk mengatur buka tutup seksel atau penyulang dengan cepat dan tepat, sehingga pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih cepat dan baik, lebih cepat menyala listriknya menjadi andal dan bermutu. SCADA di sini merupakan suatu sistem untuk pengendalian dan pemantauan jarak jauh dalam sistem tenaga listrik. SCADA bertujuan untuk membantu mendapatkan sistem pengoperasian yang optimum sesuai dengan definisinya bahwa suatu teknik atau metode untuk pengambilan keputusan yang optimum. Dalam hal ini SCADA berarti pelayanan yang maksimal, pelayanan yang optimum. Jadi kalau ada gangguan di section tertentu, di pinjol tertentu, kami dengan SCADA dapat dengan cepat melokalisir gangguan tersebut, dengan cepat dapat menyalakan yang tidak terganggu, memisahkan antara yang terganggu dengan yang tidak terganggu, sehingga meminimalkan pelanggan itu merasakan listrik padam. Itu dapat juga mengurangi energi non-sale kami dan juga meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan. Nah, dalam gambar ini contohnya adalah di ruang SCADA, ini di sebelah kiri ruang SCADA kami di Upidia Kupang. Kemudian ada gambar untuk distribusi, transmisi dan pembangkit. Jadi SCADA ini sudah digunakan mulai dari pembangkitan, kemudian ditransmisikan, didistribusikan sampai ke rumah-rumah pelanggan, melalui gardu induk, melalui gardu distribusi dan lain sebagainya. Itu semua sudah menggunakan SCADA, dikontrol dari suatu ruangan, dikendalikan dari suatu ruangan untuk apa? Untuk pelayanan yang lebih maksimal, untuk pelayanan yang lebih optimum, sehingga pelanggan itu merasa puas kita layani. Nah, kemudian yang ketiga ini penerapan sistem operasi di WD Kupang sendiri adalah outage management system. Bagaimana kita memanage daripada gangguan tersebut melalui outage management system distribusi. Outage management system distribusi adalah proses sinergi dan berkesinambungan dari kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut program pemeliharaan. Merupakan bagian dari transformasi PLN dalam meningkatkan pengalaman pelanggan dalam menikmati layanan PLN. Outage Management merupakan suatu program terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan penyedia tenaga listrik dari PLN yang menggunakan teknologi artificial intelligence yang saling terintegrasi dan dilengkapi dengan big data untuk mempercepat penanganan pengaduan. Di sini Outage Management System merupakan di tahun pertama ini bulan Maret 2021 baru kami launching di sini. Ini merupakan bagian dari transformasi PLN dalam hal langkah untuk meningkatkan pelayanan kami kepada pelanggan. Bagaimana kami memanage gangguan itu, baik gangguan individu maupun gangguan jaringan penyulang, sehingga pelanggan itu betul-betul merasa puas kami layani, merasa puas mendapatkan informasi kenapa di rumahnya mati lampu, kenapa di lingkungannya mati lampu, dan lain sebagainya. Dan di Outage System ini ada command center. Ini merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan informasi dan komunikasi. Sistem diriliskan di wilayah kerja PLN di Upidia Kupang. Dengan command center ini, PLN akan lebih cepat dalam hal merespon dan menanggulangi gangguan yang dilaporkan oleh pelanggan. Command center PLN adalah pusat komando yang memerintahkan petugas pelayanan teknik terdekat dengan lokasi gangguan untuk menindaklanjuti pengaduan pelanggan. Nah, di sini di Outage Management System ini ada namanya command center atau pusat komando. Di sinilah dikendalikan. Gangguan itu masuk melalui PLN mobil, gangguan itu masuk melalui kontak center 123. Nah, kemudian operator command center akan mendispatch ke siapa, ke pelayanan teknik terdekat. Rumahnya di lingkungan A, siapa yang terdekat di situ? Di situ kan dispatch, sehingga apa? Responnya menjadi cepat, recovery-nya juga akan menjadi cepat. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk respon dan recovery time ini adalah merupakan target regional kepada kami, bahwa harus setiap tahun itu harus diperkecil.
Jadi tidak bisa kita meresponnya itu menjadi lebih besar. Secepatnya kita merespon, secepatnya kita merecovery gangguan pelanggan, sehingga pelanggan itu secepatnya juga dapat menyala lampunya apabila padam. Itu mengalami gangguan. Nah ini contoh ada ruang command center, ada 5 operator di sini, contohnya ada di Kupang. Kemudian proses bisnisnya pengaduan seperti kita lihat di gambar di belakang kanan, pengaduan itu dari pelanggan masuk melalui info yang sudah lengkap dari PLN Mobile, dari kontak center. Kemudian dari itu dikelola oleh ataupun dimonitoring oleh command center atau dispatcher, baru penugasan ke petugas gandeng, auto dispatch penugasan maupun manual penugasan. Dan pada saat penugasan akan dikontrol, dipantau, dimonitor, jangan sampai melebihi batas waktu yang ditentukan dalam SLA. Itulah dalam penerapan sistem operasi, bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada pelanggan kita agar lebih cepat, pengaduan pelanggan lebih cepat, lebih terarah. Pelanggan merasa yakin bahwa setelah mengadu, kemudian kita respon, merasa percaya diri bahwa pengaduannya sudah direspon. Petugas akan segera datang untuk menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Nah, yang keempat, saya mencoba menjelaskan lagi, ini adalah masih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, yaitu adalah PLN Mobile. Adalah aplikasi mobile customer service berbasis mobile yang terintegrasi dengan aplikasi pengaduan dan keluhan terpadu APKD dan juga aplikasi pelayanan pelanggan terpusat atau AP2D. Guna memenuhi kebutuhan layanan masyarakat terhadap listrik, mulai dari pengaduan hingga mendapatkan informasi. PLN menawarkan berbagai layanan listrik. Seperti yang saya sampaikan tadi di sebelumnya, bahwa saat ini dalam satu aplikasi yang namanya PLN Mobile di genggaman tangan, itu semuanya menjadi lebih mudah. Nah, ini PLN Mobile, apa saja yang dilayani PLN Mobile? Ada cek tagihan dan bayar listrik mudah, ada ubah daya, ada swadaya cetak meter. Artinya pelanggan dengan PLN itu sudah tidak ada keraguan lagi. Artinya kenapa? Karena pelanggan dengan sendirinya bisa melakukan swakem, memfoto stand meter KWH di akhir bulan dan dikirim melalui PLN Mobile. Nah, nanti kami akan mencatat, mengkalkulasi sehingga menjadi tagihan rekening. Seperti itu. Kemudian ada pengaduan, gangguan, dan keluhan. Dan ada info dan promo lainnya. Semua makin mudah di PLN Mobile. Aplikasi PLN Mobile dapatkan kemudahan menjangkau layanan PLN di smartphone Anda. Itulah iklan PLN Mobile, di mana dengan PLN Mobile pelanggan itu semakin mudah untuk mengadu. Apapun keluhannya, apapun aduannya semakin mudah karena sudah ada fitur-fitur yang memfasilitasi di sana. Pelanggan mau tambah daya, pelanggan mau simulasi pasang baru, pelanggan mau multiguna dan lain-lain, semua sudah ada. Cek tagihan, riwayat token dan lain sebagainya. Nah, demikian Bapak semuanya presentasi dari saya untuk tugas mata kuliah riset operasi ini, di mana tugasnya adalah untuk mempresentasikan mengenai penerapan daripada riset operasi di lingkungan perusahaan ataupun lingkungan kerja. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai beberapa riset operasi yang diterapkan dalam beberapa pelayanan kami, seperti tadi ada munculnya PLN Mobile, ada command center, ada OT management system, ada SCADA, ada penentuan ROH dan sebagainya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan juga dapat memenuhi daripada tugas UTS-nya dari pembelajaran riset operasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Selamat siang.